Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya gimana kabarnya Niri? Alhamdulillah kalau saat ini kondisinya mbak-mbak semuanya sehat yang perantauan ini yang selalu saya doakan, yang selalu saya harapkan buat panjenengan semuanya muga-muga neng perantauan kui sehat, muga-muga sampai dijauhkan dari mara bahaya, amin. Muga-muga mbak-mbak semuanya sukses setiap bulan iso nabung terus sampai kelak pulang ke kampung halaman kun duit tabungan yang cukup nggih mbak, yang banyak kalau perlu, amin 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 ya robbal alamin. Mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas ada kasus kemudian juga mereaction video teman kita, video yang bakal kita reaction mbak. Kenapa sih ada manusia kayak begitu? Anjing, udah 1 jam di depan pintu nggak dibuka-buka. Setan, udah dingin banget lagi di luar dari pagi, anjing. Astagfirullah. Gua sepil mukanya tuh nenek buat kalian yang mau ke Hongkong, harap jangan mau jaga dia. Gua nanti spill tuh mukanya kalau gua udah keluar dari rumah ini. Nanti bulan 3 gua notis. Terserah lu mau kayak gimana, mau mati terserah. Anjing. Oke mbak, sampean udah nonton video ini, abaikan bahasa yang anjing tadi, abaikan. Fokus opo inti dari video itu. Jadi intinya mbaknya ini jopen jaga bubu. Sepertinya yo mbak ini ono masalah sama bubu, atau mungkin bubu nek iki mafan cerewet banget. Jadi karena mafan cerewet banget, mungkin mbaknya ini adalah berani sama mbak. Jadi kalau mbak kui memang jahat, mbak ini berani ngelawan. Akhirnya di situ terjadilah gesekan, di mana mbahnya ini nggak suka, mbaknya nggak suka. Nah ketika mbak nggak suka, dia itu membuat beberapa cara gimana ini agar ngerjain mbak. Jadi kasus ditutupnya pintu rumah flat bobo ini dari pagi ketika mbak ini keluar sampai beberapa jam mbak di luar nggak dibuka-bukakan dengan kondisi yang dingin. Ini adalah sebagai cara gimana mbak ini balas dendam sama si Cece ini yang mungkin dianggap incim, mungkin selalu ngelawan mbak, cerewet lah pokoknya. Jadi kalau mbak Iki ngomong 1 kecap, 2 kecap, mbak ini ngomongnya 3 kecap. Yo sekali lagi, memang kalau kita jaga mbah, kalau kita nggak waras, pasti kita bakal gendeng. Karena opo rata-rata mbah sana kan lek jahat juhat banget ya mbak. Tidak hanya suka sekali ngamuan, tidak hanya suka sekali berbohong, tapi juga suka sekali mengadu domba. Jadi wajar mbak ini gemes dan melakukan perlawanan. Tapi kalau kita melawan majikan, ini mbak hasilnya, karena majikan ini memiliki fasilitas masuk di rumahnya dia bisa melakukan seperti mbak ini, yaitu Anda ini dikunci di luar mbak. Jadi Anda nggak dikasih masuk, apalagi sampean tidak dikasih kepercayaan membawa kunci rumah majikan. Alhasil sampean nunggu berjam-jam dengan kondisi musim dingin, ya pasti anjing nih ujung-ujungnya. Anjing nih, setan nih, anjing. Nah itu mbak, ujung-ujung anjing-anjingan. Mungkin bagi mbak-mbak yang mendengarkan kata anjing gini, aku no respect mbak sama dia. Mungkin sekali lagi mbak ini geram dengan kondisi seperti itu. Tapi ada teman-teman yang berkata positive thinking, siapa tahu mbahmu itu ada apa-apa di dalam. Tapi jelas-jelas mbaknya ini memang ada masalah sama si mbahnya ini sejak dulu, sejak awal dia masuk rumah si bubu ini atau nenek ini.
Akhirnya terjadilah aksi balas dendam dengan cara mengunci dari dalam pas Mbak Iki di luar. Akhirnya kui kondisinya kedinginan, nggak dibuka-buka, digedor-gedor pun, ditelepon-telepon pun juga tidak ada respon. Mungkin Mbak E akhirnya punya inisiatif ya, bahwa dia ini bakal melakukan pemutusan kontrak kerja bulan 3 nantinya. Itu perkataan Mbak yang belakang tadi di video ya, yang nggak peduli lagi walaupun baik, mate dan sebagainya, ini hanyalah ungkapan mungkin kekesalan dia, tapi jangan sampai perkataan dia ini dijadikan kenyataan. Kasus dikuncinya PRT dari dalam oleh majikannya. Ini terjadi tidak hanya ini hari kemarin, dulu-dulu itu juga banyak sekali kan kawan. Bahkan aku pernah mengangkat kasus di mana ini parah banget. Ini dari Mbak ini pulang libur dikunci dari dalam, nggak bisa masuk. Akhirnya Mbak ini nunggu berjam-jam sampai jam 12, sampai jam 1, sampai jam 2 nggak dibuka-buka oleh si bobonya kan kawan. Apakah bobonya tidur? Apakah bobonya ini nggak tahu kalau Cece ini libur? Sekali lagi, biasanya nggak seperti itu kan kawan. Biasanya bobo ikui selalu standby di luar nonton TV. Makanya Cece ini disuruh cepet pulang ya, nanti jam 7 kamu harus pulang. Gara-gara Mbak I telat nih, cuman telat seperempat jam, jam 7 lebih 15 menit ditutup Mbak. Dan kui kesengajaan bobonya. Telat 15 menit kamu bakal ngadepi hukuman, dan hukumannya adalah kamu berjam-jam di luar. Untung aja nggak musim dingin, tapi masalahnya kan baru selesai libur Mbak, pagi udah mempersiapkan kebutuhan bobonya ini, mbahnya ini, bersih-bersih dan sebagainya. Liburnya itu sudah disunat, paginya kerja dulu, malamnya disuruh cepat pulang, telat sedikit aja majikan ini nggak terima. Itu pun ternyata bobonya juga laporan sama si anaknya dia. Jadi bobo ini laporan sama anaknya dia, dan anaknya dia itu mendukung kelakuan si bobo. Artinya adalah anak majikan bobonya kui sama aja, sama-sama jahat. Ya kui akhirnya Mbak Eki sampai berjam-jam ke situ, dan kemudian dia minta bantuan sama si Sapam. Sapam akhirnya tintong-tintong, dan kemudian tintong-tintong yang dilakukan Sapam itu juga tidak direspon sama majikannya, sama si bobonya. Akhirnya apa? Jalan satu-satunya panggil telepon polisi. Nah, setelah ada kata polisi, di saat itulah anak majikan ini langsung telepon maknya dia, dan itu bisa dibuka Mbak. Perkaranya apa? Cuman nggak mau nanti berurusan sama polisi, itu aja. Sama siapa mereka berani, sama Cece mereka berani, cuman sama polisi mereka takut. Akhirnya dibukalah pintu itu. Jengkel karena Mbak E ini sudah jengkel banget sama kelakuan Mbak E, yang sedikit-sedikit ngadu, yang kurang ajar, yang jahat, dan tidak membuka pintu. Yokui Mbak, akhirnya mbaknya ini memutuskan kontrak kerja secara interminate sama si Mbak Iki. Jadi tak sarankan sama Mbak yang di video ini ya, kalau memang bener kelakuan nenekmu, bobomu itu jahat banget, maka lakukan pemutusan kontrak kerja secara interminate sama dia. Jadi kamu nggak usah nunggu notis. Karena apa? Keenakan dia Mbak, langsung aja lakukan pemutusan kontrak secara interminate. Biar dia kapok gimana enggak mendapatkan CC, gimana dia bekerja sendiri, gimana dia di rumah sendiri. Biarkan anaknya nanti yang sibuk. Karena untuk memberikan pelajaran sama majikan Anda yang lama atau mantan majikan Anda, yaitu dengan cara memutuskan kontrak kerja secara interminate. Nah, nanti kasus-kasus ditutupnya Anda dari dalam oleh majikan Anda ini bisa Anda laporkan ini ke imigrasi Mbak, di mana Anda pernah ditaruh di luar berjam-jam, dan itu musim dingin. Jadi dianggap nih bosmu, nenekmu ini nggak berkemanusiaan melakukan hal seperti itu, dan kamu tidak dikasih kepercayaan untuk membawa kunci. Kalau kawan-kawan mengalami
nasib yang sama seperti Mbak ini, tak sarankan Anda gedor-gedor, tintong-tintong, telepon anak majikan. Kemudian solusi kedua, Anda minta bantuan sama Sapam. Kemudian ketika Sapam juga nggak direspon oleh majikan Anda, oleh Bobo, maka jalan salah satunya adalah Anda harus minta bantuan polisi. Nah, ketika Anda minta bantuan ke polisi, itulah polisi bakal datang di tempat bobomu. Kemudian jika tidak ada respon, bobomu juga tidak respon, jalan satu-satunya adalah membuka secara paksa, karena tanpa ditakutkan di dalam itu terjadi apa-apa sama jagaanmu atau bobomu. Nah, ini saran saya. Oke, kita melangkah kasus yang kedua. Kawan-kawan pasti sudah tahu Tunjung Saimong itu membahas lanjutan lagi tentang kasus Ayi Ayi. 你唔好提埋我個人嘅嘢，我最憎人問我私人嘢啦。佢哋呢度全部都有樓，有錢過你啦。拍攝期間情況突然有變，阿婆唔再收錢。 Jadi mereka ini makelar tempat, Mbak. Dan korbannya ini adalah PRT asal Indonesia. Nah, iki part yang kedua, sama sudah lihat ya bagaimana Yiyi itu menyangkal kalau dia ini melakukan jualan tempat. Mereka ini menyangkal apa yang dituduhkan oleh PRT asal Indonesia. Jadi TVB itu menjadi jembatan antara kasus ini, antara kasus PRT asal Indonesia dan juga kasus antara Ayi Ayi Wong Hong Kong. Dan bab kedua ini di situ adanya interview, wawancara tentang si itu benar nggak sih melakukan jualan tempat kerdus. Dia jawab dulu iya, sekarang enggak, seperti itu katanya ya. Tetapi faktanya sejak dulu saat ini tetap aja dia melakukan jualan atau melakukan bisnis jualan tempat dan juga jualan kardus, tapi dia nggak ngaku kan kawan. Dan akhirnya ada pengacara ini juga diinterview bagaimana mengenai kasus seperti ini. Jawabannya ini adalah ilegal dan bisa dituntut secara hukum. Jadi benar yang kita bahas kemarin, Iki Yiyi bisa dituntut secara hukum. Pertama adalah dia ini menjual tempat-tempat, jadi mengklaim bahwa tempat di Meifu itu adalah wilayah dia yang bisa disewakan kepada PRT Indonesia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berarti Yiyi itu bekerja secara ilegal. Jadi semacam memalak PRT Indonesia yang sedang libur. Ini juga memaksa membeli, berarti merampas upaya PRT walaupun cuma $10, cuma $20 Hong Kong. Tapi sekali lagi itu tidak diperbolehkan, gara itu man. Yang paling parah sama dipaksa bayar, kalau enggak sama bakal diusir, kalau enggak dikencingi dudukmu Mbak. Kue mau berantem sama dia, kalau enggak tempatmu itu dikencingin sama dia, kalau enggak tempatmu itu diludahin sama dia. Iku perbuatan Yiyi. Belum nanti berantem sama si Yiyi ini. Jadi bukan masalah $10 yang dikeluarkan, bukan masalah $20 yang dikeluarkan, tapi bagaimana sikap dia ini merendahkan sampai semua dan menganggap Anda ini bodoh dan enak Mbak ditipu. Padahal sekali lagi kita bukan orang yang bodoh, bukan orang yang mudah sekali ditipu, tapi masalahnya kita tuh mengedepankan rasa kasihan Mbak. Nah, kasihan itulah dimanfaatkan oleh mereka, termasuk dimanfaatkan oleh majikan. Anjing kan, kurang aja jadi ininya. Jadi sekali lagi, kalau besok Minggu kasusnya tetap dengan kasus yang sama, video Mbak. Padahal di TVB itu kan sudah ada videonya toh, karena ada salah satu mata-mata yang ini memvideo gerak-gerik si anjing ini. Tapi sekali lagi ketika diwawancara dia nggak ngomong terus terang kalau dia melakukan perbuatan ilegal itu, dia malah menyangkal balik apa yang dituduhkan oleh PRT asal Indonesia dan juga salah satu dari Tunjung Saimong ini. Kan kurang ajar. Jadi itu aja informasinya. Kita beralih ke kasus yang ketiga. Oke Mbak, iki ada kasus ya teman kita yang tak reaction ya. Jadi teman kita ini membuat status di mana dia ini
kerja di Hong Kong lama banget, kemudian dia pulang. Dia memantapkan diri untuk pulang seterusnya. Jadi sudah mantep nih karena dia membawa duit. Karena sudah lama kerja di Hong Kong. Nah, dia di kampung halaman 1 bulan, oke, 2 bulan. Iki wis merasa gelisah, Mbak. 3 bulan, nah terjawablah kegelisahan dia karena nggak punya tabungan, nggak punya duit. Yang tadinya dia ada tabungan 50 juta, 60 juta, cuma dalam kurung 3 bulan iki ludes. Akhirnya dia bingung ini. Karena dia bingung nggak punya duit, dia memutuskan kembali bekerja ke negara Hong Kong atau kembali lagi kerja ke Hong Kong, Mbak. Nah, menurut pandangan sampean bagaimana tentang Viti teman kita ini? Kita bakal membahasnya. Silakan yang punya pandangan tersendiri silakan komen. Jadi gini, Mbak, ini menurut pandangan saya karena saya kan di kampung halaman ya. Jadi, seberapapun duit yang sampean bawa, kui tetap aja kurang, tidak mencukupi keseharian Anda. Pasti ujung-ujungnya nanti sampean bakal kembali lagi kerja ke luar negeri. Jadi tak sarankan mulai saat ini buat mbak-mbak semuanya nih, sampean bekerja di Hong Kong, sampean harus memiliki pandangan harus usaha apa di kampung halaman. Wedus itu saja itu tidak cukup, Mbak. Kalaupun Anda mau jualan wedus, jadilah pedagang wedus yang di mana Anda kui memiliki puluhan ekor. Tapi kalau cuman 5 ekor, 6 ekor, 10 ekor, kui tetap aja nanti ujung-ujungnya sampean bakal kembali lagi kerja ke Hong Kong. Jadi kalau kamu pengen berternak wedus, ya kui kalau bisa lebih dari 20 ekor. Jadi siapkan kandangnya dan tempatnya, Mbak. Itu saran saya. Tapi kalau sampean sudah punya sawah, kembangkan sawah itu dengan pertanian. Kalau sampean kui seneng tanam tanaman, sayur-sayuran, tanam ubi-ubian, mungkin buah-buahan dan sebagainya. Atau mungkin Anda ini menjadi konten kreator. Sama seperti saya. Karena konten kreator itu lumayan menjanjikan, Mbak. Setiap bulannya itu bisa cair dan itu bisa mencukupi jajannya sampean. Tapi kalau sampean sudah berumah tangga, mungkin sampean bisa dibantu oleh suami Anda. Kalau saya pribadi kan belum nikah nih ya. Jadi apa-apa uang itu untuk kebutuhan jajan saya dan juga untuk kebutuhan emak saya. Jadi yo alhamdulillah cukup. Dan ditambah lagi aku juga jualan berambang goreng. Dan juga yang tadinya jualan sushi, berambang goreng sekarang udah agak kurang nih, Mbak, karena terbentur faktor dari waktunya. Jadi capek banget, Mbak. Jadi aku pengen mengambil rehat sebentar, kemudian nanti bakal bisnis kembali. Tapi bisnis yang pertama adalah berambang goreng lagi, dan mungkin sushi ini juga bakal aku terusin. Tapi mungkin aku butuh tempat, dan yang pasti aku tuh pengen ada pekerja yang bantu aku. Jadi intinya aku sebenarnya memiliki pandangan bisnis itu banyak banget, tapi sekali lagi untuk melakukannya itu butuh waktu. Karena apa? Satu, aku juga konten kreator. Yang kedua, sekali lagi waktunya aku, Mbak, sulit sekali dibagi, dan mungkin faktor kesehatan aku yang menurun. Nah, ini yang membuat aku ini masih mikir memulihkan kesehatan. Jadi saran saya, sampean mumpung nih di Hong Kong, kerja ngumpulin duit, mikirin dari awal. Sampean kowe bisa, Mbak, membuat tulisan. Tulisan itu planning, Mbak, planning sampean kira-kira kedepannya nanti gimana, mau usaha apa, tulisan, Mbak. Terus sampean ku kira-kira gali tubuh sampean sendiri, bakat sampean tuh opo, sampean bisanya apa, sampean terus lakukan, gali bakat Anda itu, persiapkan dengan baik. Jadi sampean sebelum bekerja ke luar negeri, sampean tuh bakatnya opo, kembangkan, fokus di situ, Mbak. Dan ingat, sampai jangan selalu nunda-nunda kepulangan Anda, karena ketika Anda menunda kepulangan Anda, dipastikan suatu saat nanti sampean bakal ambruk. Karena apa? Sudah tua, waktunya istirahat, tapi sampean memaksakan kerja dan kerja, akhirnya ambruk tenan, Mbak. Jadi tak sarankan, tolong nih fokus kerja, ojo mek garangan ae, ojo mek foya-foya ae, ojo mek pacaran ae.
Karena ketika sampai nanti sudah tua, sama tinggal menikmatin hidup mewah Anda dari hasil kerja di luar negeri, dan pastinya Anda ini memiliki bakat yang sudah sampean ini gali di Hong Kong. Jadi intinya persiapkan tuh semuanya. Ini saran saya. Jangan sampean berpikir, C cuman punya 50 gimana C, tapi badanku udah capek C, aku udah gak kuat lagi, udah balik. Niat pokoknya nanti duit 50 kui fokus sama arek usaha apa. Usahakan jangan sampean pakai semuanya, cuman pakai 10 juta aja mbak. Apa yang menurut sampean bisa, bakat Anda apa, ya kui mbak, dengan 10 juta lakukan bisnis yang Anda suka, yang sampean bisa. Jadi usahakan lek sampean sudah capek pulang aja, nggak perlu takut. Indonesia kui banyak sekali yang bisa sampean lakukan untuk menghasilkan duit, cuman pinter-pinternya kita aja. Itu aja informasinya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.